1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Marilah kita saling mengasihi. Dan firman Tuhan bilang, salah satu ciri anak Tuhan yang lahir anak Allah itu dia mengasihi. Rakyat itu nggak butuh IPK buat yang mahasiswa, nggak butuh. Yang rakyat butuh itu kita berdampak. Orang dunia nggak butuh khotbah kita, nggak butuh. Yang mereka butuh kesaksian hidup kita, dampak kita. Itu yang mereka butuh. Dan hari-hari ini firman Tuhan bilang, yang hilang dari dunia ini adalah kasih. Kasih itu sudah sirna. Kalau kita mengaku anak Tuhan, seharusnya kita kuat dalam mengasihi. Sekali lagi, bangsa ini nggak butuh IPK, bangsa ini nggak butuh saudara orang kaya, bangsa ini butuh orang-orang yang berdampak. Mahatma Gandhi, tokoh India, dia pernah bilang begini, saya suka dengan Yesus Anda, tapi saya nggak suka dengan orang Kristen. Kata. Yesus bilang saling mengasihi, datang orang Kristen, nggak peduli, cuek, EGP, dan akhirnya dia nggak percaya kepada Yesus. Bayangkan kalau waktu itu Mahatma Gandhi ketemu dengan satu orang Kristen yang sama seperti Yesus, mungkin hari ini India itu sudah jadi negara Kristen. Kenapa? Karena kurang berdampak. Dan saya bilang tadi, kasih hari ini mulai dingin. Saya ingat waktu saya masih kecil, kalau ada kecelakaan, buar, itu langsung rame orang datang. Kenapa? Ayo ditolong. Sekarang selfie pula itu, live pula dia live. Bertobat kita, bilang kiri kanan, bertobat kamu, bilang. Gak usah ketawa-ketawa, bilang. Bertobat kita. Yang dibutuhkan dunia kasih Allah. Sekarang lihat, wow, siapa? Bukan saudaraku. Nanti jadi saksi pula aku. Saya sampai hari ini, sudah berapa kali saya menolong orang yang kecelakaan. Saya pikir nggak ada selalu masalah. Tuhan selalu tolong. Walau kadang-kadang aku harus korban waktu, korban tenaga, korban yang lain-lain. Tapi aku lihat bagaimana pertolongan Tuhan nyata. Karena yang ku tahu, mereka butuh kasih Allah. Harus berdampak kita. Simple. Nggak usah bertele-tele, simple saja, sederhana saja. Lakukan dengan kasih Allah. Apa yang saudara bisa lakukan? Tuhan nggak tuntut yang wah, nggak. Tuhan tuntut yang sederhana dari kita. Tuhan nggak minta saudara mati buat bangsa ini. Simple aja, jaga aja status Facebook yang mudah-mudah. Jaga saja status Instagram. Bilang kiri kanan, simple aja yang Tuhan minta. Jadi hari ini belajar tunjukkan kasih kita. Tunjukkan kasih kita. Saya ingat Natal ini tadi, Natal tahun lalu, saya melayani ke Sidikalang. Saya bawa juga anak-anak muda, ada mungkin sekitar 5 orang. Lalu habis Natal kami pulang. Di jalan lurus-lurus itu, kalau saudara tahu, jalan Sidikalang ada satu jalan lurus, itu hutan kiri kanan gelap, nggak ada lampu jalan. Dari kejauhan saya bawa mobil, dari kejauhan saya lihat ada seperti lampu senter-senter begini. Lalu saya lihat itu sepertinya ada orang yang minta tolong. Dan banyak mobil yang lewat. Nggak ada satu pun yang berhenti. Justru ada lewat dia nampak lampu itu dia gini, lurus. Saya pikir itu kenapa? Lalu akhirnya waktu kami mendekat, saya lihat ada satu orang yang udah tergeletak di pasar. Dia bilang, lampu senter handphonenya. Aku pikir ini kenapa? Dia seperti butuh pertolongan. Lalu aku lihat, anak-anak youth juga lihat, gimana itu? Lalu aku bilang, gimana itu? Kayaknya dia jatuh. Tapi ini jangan-jangan modus, aku bilang. Karena ini gelap, jangan-jangan di sekitarnya sudah ada teman-temannya nunggu kan? Kita juga harus berhikmat. Tapi anak-anak youth, aku bilang, nggak apa-apanya om, raminya kita. Ngerti maksudnya raminya kita? Gimana nanti? Ya! Gitu.
Kupikir, itulah pemuda, mereka aja berani, ayo kita turun, ku bilang. Sambil mereka turun, lihat, ayo lihat, aku tunggu sebentar di mobil, lihat situasi. Ternyata tidak ada apa-apa. Rupanya waktu kami datangi, ada 2 orang yang nggak bisa bicara. Kenapa? Udah luka semua. Temannya udah terlempar, udah tidur, udah nggak bisa apa-apa. Kamu kenapa? Dia bilang, di jalan itu ada 1 lubang. Ini nggak ada lampu jalan, kami kencang. Lalu kami hantam lubang itu, kami terlempar. Itu sepeda motor masih diparet. Gitulah bahasanya, tapi dia nggak bisa bicara. Aku bilang sama dia, ayo tolong, naikkan sepeda motor. Waktu kami berdirikan, gimana kira-kira? Masih bisa jalan? Dites, masih bisa om. Gimana kawanmu ini? Temannya itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Aku bilang, ayo naikkan ke mobil. Aku nggak kenal siapa mereka. Lagian kan kurang kerjaan gitu ya. Aku udah capek melayani Natal, bawa mobil lagi. Itu udah sekitar jam 1 kami sampai. Kupikir kan lebih enak tidur ya. Gimana menurut saudara? Kalau saudara jadi aku, mau lewat saja atau mau tolong? Jangan ada dusta di antara kita. Lewat atau tolong? Potong. Zaman sekarang parah, orang jatuh. Kami pernah itu pesan mimbar gini, masuk ke Panglong, ramai pegawainya. Tiba-tiba dari luar itu, buat ada kecelakaan. Semua pegawai Panglong itu keluar. Kupikir keren kali ini. Rupanya tunggu beberapa menit masuk lagi. Gimana? Kau dapat apanya? Aku dompetnya. Kau tali pinggangnya. Kau baju dipreteli lagi. Orang udah kecelakaan, diambil tali pinggangnya, diambil dompet. Aduh. Dan waktu itu saya bilang, naikkan ke mobil. Temannya naik ke mobil. Aku bilang, masih bisa bawa sepeda? Masih bisa, kata. Gini saja, kamu jalan di depan, bawa sepeda motor, kami senteri dari belakang. Karena pecah udah lampunya, udah nggak terang lagi. Jadi dia naik sepeda motor di depan, aku bawa mobil, temannya itu di belakang, udah kedinginan. Rupanya udah lama dia di situ. Di Kalang itu kan dingin. Jam 1 kan. Udah kedinginan. Aku terikat kalau aku Natal karena di daerah sana itu suka malam pulang pagi, istriku buat 1 termos bandrek. Waktu itu aku belum minum. Aku bilang, ayo kasih sama dia. Diminumnya bandrek, dihabisinya mulai. Terlalu kawan. Udah kedinginan dia, habisi. Sekali lagi saya nggak kenal dia. Dan waktu itu dia udah mulai segar, dia mulai tenang, jalan sepeda motor. Hampir sampai di Merek itu, rupanya kawannya yang bawa sepeda motor pun udah kedinginan. Jadi saking udah kedinginan beku, dia udah mau masuk paret lagi. Kejar, ayo tangkap. Lalu ditangkap. Gimana? Udah dingin, udah beku. Itu pegang stang udah nggak bisa buka gini, udah tarik gini. Udah beku dingin itu jam 1. Lalu aku tanya anak Yud, gimana kira-kira siapa yang bersedia membawa sepeda motor ini dari Merek ke Kabanjahe? Saya om, kata 1 orang Yud. Yuk pakai jaket, dia jalan. Lalu sampai Kabanjahe kami bawa dia ke 1 rumah saudara. Di hutan-hutan kak, saya bilang, teleponi saudaramu, di mana saudaramu? Lalu dia telepon kakaknya, kami bicara, kak ini adekmu kecelakaan. Gak percaya kami, katanya pula. Video call, kak ini hutan gak ada sinyal, video call. Gak percaya, nanti di mana ada sinyal di situ video call, katanya. Oh Tuhan. Kalau saudara gitu gimana? Tinggalkan saja atau gimana? Kita udah tolong dikirain lagi modus. Pikir oh Tuhan berikan aku kekuatan. Aku selalu ingat ayat ini. Kalau kau anak Allah, lahir dari Allah, tunjukkan kasih. Lalu sampai ke Banjahe, video call kakakmu, kami bilang. Lalu video call, kak di mana kau? Di mana alamat rumahnya pak? Di Kabanjahe, segini. Pagi kakaknya berangkat dari Medan, mungkin sekitar sampai jam 4 pagi sampai di Kabanjahe. Dia bilang makasih ya pak, makasih. Kalau nggak ada kalian, entah udah gimana nya adekku ini, katanya. Udah jarang orang seperti kalian pak, kata. Aku bilang di Brastagi ini masih banyak bu, aku bilang. Apa katanya? Sudah langka orang seperti kalian.
Saya nggak tahu, jangan-jangan waktu itu ada anak GPK juga penuh lewat Sidikalang. Saya pikir enggak lah ya. Yang dunia butuhkan sekarang adalah kasih kita. Sederhana, negara ini yang negara butuhkan kasih kita. Belajar dari hal-hal kecil, apa yang kita bisa kerjakan. Tapi ada satu lawan kasih ini. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Hati-hati kalau saudara mau berdampak buat bangsa ini, berdampak buat keluarga, berdampak buat sekolah, buat kampus. Hati-hati dengan mementingkan diri sendiri. Itu musuh kasih Allah. Itu musuh kita bisa berdampak. Ateiku jay, lumukku, waduh. Gak senang kau? Hati-hati. Kalau kita masih suka kulobokku, ateiku, sulit kita bisa menjadi berkat. Makanya Yesus sederhana. Dia bilang kalau kamu mau ikut aku, apa dia bilang? Yesus nggak bilang benci setan. Kalau kamu mau ikut aku, enggak. Yesus cuma bilang kalau kamu mau ikut aku, sangkal dirimu. Karena musuh terbesar kita untuk kita bisa menjadi berkat ternyata ego kita. Ada orang kecelakaan, udahlah, ego pergi. Jadi hati-hati dengan diri kita sendiri, hati-hati dengan ego. Aku sebenarnya Pak Pendeta, egoku sudah matinya, tapi hari ketiga bangkit lagi. Harus setiap hari kita bunuh ego kita ini. Itu yang dilakukan Yesus. Dia ketemu sama pelacur, pelacurnya bertobat karena kasih. Dia ketemu sama pemungut cukai, pemungut cukai bertobat. Kenapa? Karena kasihnya. Kita kadang-kadang orang Kristen, kita benci dosanya, satu paket sama orangnya. Bukan itu yang diajarkan Yesus. Yesus benci dosa, tapi Yesus mengasihi orang. Jangan ketawa Bu, bertobat Bu. Kita harus belajar sama seperti Yesus. Yesus itu teladan kita. Yesus itu lambang pemerintahan. Yesus itu kasih. Pernah nggak saudara terpikir, kira-kira Yesus pernah nggak nyuci baju? Atau dalam nama Yesus bersih, tring, bersih. Saya pikir bisa saja Yesus cuci baju walau itu nggak ditulis di Alkitab. Karena firman Tuhan bilang dalam Yohanes kalau semua ditulis nggak cukup Alkitab ini. Padahal lagian nggak penting kali ya, Yesus nyuci baju, lalu kemudian Petrus mengangkat menjemur, lalu mereka itu kan nggak ada mananya buat kita ya. Jadi kalau ditulis semua itu, tapi saya berpikir bisa saja Yesus cuci baju, bisa saja Yesus siapin sarapan. Yesus waktu itu orang top. Yesus waktu itu sedang viral. Di Instagram, BBM, di story semua berbicara tentang Yesus. Di mana-mana spanduk KKR, hadirilah KKR beramai-ramai dilayani oleh Yesus Surbakti. Yesus waktu itu sedang viral. Waktu dia khotbah di live kan orang kemana-mana dia terkenal. Nah pertanyaan saya sekarang, kira-kira kalau Yesus orang top, orang terkenal, siapa kira-kira yang menyuci bajunya? Yesus atau murid-murid? Yesus atau murid-murid? Yesus waktu itu orang top. Saya percaya banyak orang mau ngikut dia. Kayak Jokowi lah ya. Saudara mau ikut Jokowi jadi angkat-angkat tasnya saja nggak digaji? Oh wow. Karena dia orang top sekarang. Yesus juga seperti itu. Saya percaya jangankan nyuci bajunya, semua kalau perlu dicuci dia mau cuci, nggak usah dibayar.
Tapi saya percaya, walaupun nggak ditulis sekali lagi di firman Tuhan, saya ngomong ini beralasan. Basuh kaki pun Yesus mau lakukan. Basuh kaki itu, kalau kita belajar sejarah, itu dikerjakan oleh budak. Budak yang udah budak, kastanya paling rendah lagi. Dulu itu budak dijual. Jadi kalau tinggi besar gemuk, ini mahal, bisa jadi bodyguard. Kalau yang bawah-bawah, ini lebih bawah lah harganya. Ini mungkin bisa jadi tukang jaga kebun atau apa. Tapi ada satu budak yang mungkin karena faktor usia, karena faktor kesehatan, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu sering sekali dijadikan jadi budak bonus. Gini lah Pak, Bapak beli ini sama ini, ini bonus. Dan biasa budak bonus itu kerjaannya di pintu itu jadi keset kaki, cuci kaki orang-orang. Datang orang, dicuci, dibasuh. Makanya waktu Yesus basuh kaki murid-muridnya, murid-muridnya paham prinsip ini. Wah, kok Yesus luar biasa, dia mau melayani, membasuh. Jangan. Yesus saja yang luar biasa, dia ngomong gini, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Semuanya jemaat, khususnya anak-anak muda, jadilah anak-anak muda yang suka melayani, bukan dilayani. Negara kita ini krisis sekarang orang-orang yang mau melayani. Semua mau jadi bos. Tapi kalau kita belajar kepada prinsip firman Tuhan, sekali lagi Yesus ngomong, kalau kau mau jadi yang terbesar, hendaklah kau apa? Melayani. Yesus dia orang hebat. Bisa nggak kebayang waktu itu mungkin, kalau ini nggak ada di Alkitab, tapi kalau saya bawa ke zaman sekarang, bisa saja waktu mereka KKR, biasa bagi Yesus ngangkat-ngangkat speaker. Enggak, Petrus, kau angkat sana, kau hidupkan subwoofer, itu mixer gimana, kau treble-nya, enggak, Yesus pasti diangkat, karena Yesus ngomong ini, aku datang bukan untuk melayani, dilayani, tapi melayani. Kebayang nggak? Mungkin waktu itu Yesus lagi KKR di daerah Sidikalang, Tanah Koro, udah pulang kemalaman, si Petrus masuk angin. Kebayang nggak Yesus itu urutin dia? Kita bilang, enggak lah om, Yesus itu doa saja dalam nama Yesus, sembuh kau terus, sembuh sering. Enggak. Saya selalu percaya lambang pemerintahan Yesus itu bukan mujizat, tapi kasih. Jadi belajar sama seperti Yesus. Yesus sudah lakukan itu, yuk kita sama-sama kerjakan yang sederhana saja. Bilang sekali lagi, sederhana. Nggak usah muluk-muluk, bilang. Dan sekali lagi, kasih itu selalu identik dengan pengorbanan. Pengorbanan waktu, tenaga, uang, itu yang Yesus mau. Jadi kalau kita nggak mau berkorban, sulit bagi kita untuk mengasihi. Kerjakan apa yang saudara bisa kerjakan. Kalau saudara pernah ke Brastagi, itu di kotanya itu, di Jalan Veteran itu, di tengah jalan itu ada tempat bunga. Satu kali saya bawa mobil, saya ke bank, keluar dari bank, saya keluar bawa mobil, tiba-tiba di samping saya ada bapak-bapak bawa becak. Di atas becaknya ada seekor babi yang gemuk, mungkin itu pejantannya. Kerangkengnya pun udah nggak rotan, besi, sangkit besar. Lalu dia potong saya, ya saya pelan-pelan. Dia potong, tiba-tiba nggak tahu kenapa, mungkin ikatnya kurang kuat tempat karang babinya lepas di kota Brastagi, pas di depan puskesmas, di depan pos lantas. Itu jam siang, jam rame, anak sekolah pulang, itu penuh trotoar Brastagi itu orang, babinya lepas. Bapak itu lari-lari, dia parkirkan becaknya, dia tangkap itu babi. Aku lihat dari kaca spion, ditangkapnya ekornya, ditarik babi itu lagi nih. Waktu kejadian seperti itu Tuhan ngomong di hatiku, Kristus, tunjukkan kasih-Mu. Saya bilang, Tuhan, kalau yang lain oke lah, ini babi Tuhan.
Kalau saya tangkap, apa kata dunia? Tuhan ngomong itu sampai saya jalan ke atas ke Tugu itu, saya memutar ke bawah lagi. Tuhan ngomong, Krispus, jangan khotbah saja kau jago. Ayo buktikan kasihmu. Tuhan, please deh Tuhan. Dari seberang saya lihat rame orang nonton, rame anak sekolah nonton. Jangan-jangan waktu itu ada juga jemaat GPK penabur lagi jalan-jalan di Brastagi. Itu mobil berhenti semua karena di pasar itu lari-lari di babi, kejar tangkap, berhenti kayak lampu merah. Kulihat dari seberang. Akhirnya Tuhan ngomong, berhenti, tolong bapak itu. Aku nggak tahan, aku parkirkan mobilku di seberang. Aku lari kayak anak muda film India. Aku ambil kerangkeng babinya itu. Kupikir nggak berat, pokoknya ngangkatnya berat kali. Jadi si bapak itu, hus katanya. Aku, yuk masuk pak, masuk. Kami lama di situ mungkin beberapa menit. Dan akhirnya babinya masuk. Kami angkat ke becak. Bapak itu cuma bilang, makasih ya nak. Ya pak, hati-hati pak ya. Iya, lalu dia pergi. Sampai sekarang saya nggak kenal siapa bapak itu. Tapi sekali lagi saya percaya ada Tuhan yang menjamah hatinya. Sekali lagi yang dunia butuhkan itu kasih kita. Saya nggak bilang, Pak, makanya Pak, Matius 3 ayat 16 begini Pak, makanya enggak. Saya cuma belajar apa yang saya bisa kerjakan. Tunjukkan kasih saya. Saya percaya dia bisa dijamah Tuhan. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku kata Tuhan, yaitu supaya kamu semua yang hadir malam hari ini di ibadah Sumpah Pemuda, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini perintah, bukan undangan. Beda undangan sama perintah. Kalau undangan, datang nanti ya pesta, bisa datang bisa enggak. Tapi kalau perintah, suka nggak suka itu harus dilakukan. Kalau tentara itu disuruh sama komandannya, gali lubang, mau suka nggak suka gali, siap dan gali. Laporan, sudah siap, tutup lagi kata komandannya, siap dan. Kalau dalam hatinya kurang ajar aku dikerjain. Udah selesai dan gali lagi, siap dan. Nah, itu perintah. Dan Yesus bilang, Allah kita bilang, ini perintahku sama kamu semua. Hendaklah kamu saling mengasihi. Saya punya anak umur 4 tahun. Saya nggak pernah bilang sama anakku, nakku, tolong bapak nakku, kalian geser dulu kulkas yang 3 pintu itu, geser dari sana ke sana ya anakku, aku bilang. Karena aku bapak yang baik, tahu kemampuan anakku, nggak mungkin aku nyuruh sesuatu yang nggak bisa dia lakukan. Kalau aku bilang gitu, pasti aku udah bocor halus itu. Bapak kita di sorga itu bapak yang baik, bapak yang tahu kemampuan kita, itu sebabnya dia perintahkan sesuatu yang kita bisa lakukan sebenarnya. Bilang kiri kanan, jangan amin-amin saja. Memang itu yang negara butuhkan hari ini. Sederhana saja. Apa yang saudara bisa kerjakan, mulailah dari hal-hal yang kecil. Kasih itulah yang dibutuhkan orang dunia sekarang. Gak perlu muluk-muluk, gak perlu wah. Belajar sesuatu dari hal-hal kecil. Mungkin bagi kita 10.000 itu gak begitu berarti. Sekali ngopi habis. Tapi mungkin ada orang-orang di sekitar kita, 10.000 bagi dia itulah kehidupan. Belajar mulai dari hal-hal kecil. Saya juga selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati aku, dan aku mau menjadi berkat dimanapun aku berada. Dan saya selalu belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Saya selalu dikuatkan dengan firman Tuhan ini, kalau kamu itu anak Allah, mengasihi. Saya pernah satu kali di Medan, saya mau pulang ke Brastagi, itu di dompetku tinggal ada uang 70.000. Itu hari Sabtu. Jadi ongkos pulang oke lah, besok masih ada kolete untuk ibadah. Aku berpikir begitu.
Jadi kadang-kadang kami pendeta ini penampilan aja yang keren. Bisa juga ada waktunya kami nggak ada uang. Waktu itu saya nggak ada uang. Tapi jangan tanya sekarang ya. Saya cuma punya uang 70.000 di kantong. Waktu aku nunggu bus mau ke Brastagi, tiba-tiba dari kejauhan di seberang itu aku lihat ada nenek-nenek. Dia pegang bungkusan-bungkusan, dia junjung apa kardus-kardus. Nenek-nenek itu kulitnya pun udah kayak Kentucky, udah keribut gitu. Jalan mau nyebrang bukit. Aku takut, aku yang ngelihat aku. Aku nggak kenal nenek itu. Sekali lagi aku belajar lakukan firman Tuhan. Tunjukkan kasih. Aku nyebrang sama dia. Dia lihat aku dari seberang, udah dekati dia, takut pun dia. Dipikir ada apa nih? Kok ada hari ini mimpi apa? Kok ada lagi-lagi ganteng dekatin aku? Mungkin gitu. Aku bilang ayo nek, ayo. Tapi sebelum aku tolong dia, Tuhan ngomong di hatiku, berkati dia. Sekali lagi aku tawar-menawar sama Tuhan. Kalau banyak uang memberkati orang itu gampang. Tapi kalau uang cuma 70.000, datang Tuhan beri yang terbaik katanya pula. Kalau dibilangnya beri ala kadarnya, gampang. Beri yang terbaik. Kalau yang terbaik ada uang 50.000, ada 20.000, mana yang terbaik? 50.000. Aku dah, Tuhan, besok masih kolete Tuhan, masih kebaktian, dari mana uangku Tuhan? Mengasih. Lalu waktu aku tolong dia nyebrang, dia bilang, makasih anak, ku ambil uang itu, ku salamkan sama dia. Nek, ini ada berkat Tuhan. Dia lihat, matanya berkaca-kaca. Makasih anak, makasih anak. Sekali lagi, saya percaya Tuhan menjamah dia. Saya simpel ngomong, tapi sekali lagi yang Tuhan, yang dunia butuhkan kasih kita. Belajar tunjukkan kasih kita. Saya tutup dengan 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa malaikat. Bahasa malaikat pun kita bisa. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat dan aku mengetahui segala rahasia. Ini luar biasa ini. Kalaupun aku tahu segala rahasia. Bapak itu rahasianya ini kan Pak. Hah, kok tahu dia? Ibu, kemarin di kedai masih ada ngutang kan Bu? Hah, kok tahu? Ibu baru marah-marah sama suami. Kok tahu? Sekalipun aku tahu seluruh rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, tahu semua. Mau teologi, geologi, antropologi, semua logi-logi. Aku tahu seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Wow, ini luar biasa imannya. Sinabong, kau meletus-meletus saja bikin kacau tanah karo, pindah ke Medan sekali. Pindah, luar biasa imannya. Sekalipun begitu, sekalipun memiliki iman yang sempurna, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kalau aku nggak punya kasih, walaupun hebat pengetahuan, jago iman, aku sama sekali nggak berguna. Jadi hari ini mari kita belajar tunjukkan kasih kita. Mungkin ada di antara kita malam hari ini yang punya pergumulan. Aku udah nggak tahu lagi mau gimana pendeta. Coba tunjukkan kasih. Saya dulu ada anak youth, pintar, jago musik, jago komputer, jago lah semua. Tapi keras kepala juga jago. Biasa itu kan orang pintar sukar untuk diatur. Semua kakak rohaninya udah angkat tangan. Aku udah nggak tahu lagi, kaulah sekali katanya, ganti-gantian kakak rohani membina sisi satu orang ini. Semuanya tetap sama. Sampai akhirnya aku dengar mereka cerita-cerita, lalu aku bilang, boleh nggak aku ngomong-ngomong sama dia sekali-sekali? Oh boleh, silakan. Itulah kerinduan kami katanya. Silakan, aku belajar seperti Yesus. Waktu Yesus datang ke rumah Sakeus, apa yang Yesus lakukan?
Dia cuma bilang, Sakeus, turun, makan yuk. Makan di rumah, makan aja. Lalu Sakeus berdiri, aku akan ganti semuanya orang yang pernah aku tipu. Makan saja. Nggak ada ditulis di depan rumah Sakeus satu spanduk, seminar sehari bersama Yesus. Nggak ada. Makan saja, si Sakeus itu bisa bertobat. Aku coba metode Yesus. Aku bilang, gimana? Nanti tanggal segini sibuk nggak? Nggak bang, kenapa? Ikut ya sama aku pelayanan. Ayo, ayo. Di mobil kami sama. Aku khotbah, dia duduk. Lalu pulang khotbah, gimana? Aku nggak tanya, kok nakal kali? Nggak ku bilang gitu. Kok sesak kepala? Kok bisa nggak dibilang? Nggak gitu ku bilang. Enggak. Aku cuma bilang, ya udah. Kami singgah di pasar Kaget Brastagi. Kau mau apa? Oh mau ini, makan. Udah, pulang. Besok gitu. Mana? Sibuk nggak besok? Besok? Nggak. Ayo ikut plan. Yuk. Pulang, makan. Makan saja. Bertobat. Bilang sesama kakak-kakak rohani, kalau ada adik yang keras, ajak makan-makan. Semua metode sudah dipakai teman-teman saya. Tetap keras kepala. Sekali lagi, orang itu butuh kadang-kadang kasih. Ibu-ibu, inang, mungkin ada anak inang yang udah nggak tahu lagi inang gimana ngatasinya. Udah nggak ngerti aku pendeta. Kalau dimarahi, pergi dari rumah. Kalau dibiarin, ngelunjak. Udah berbuih mulutku ini pendeta. Tunjukkan kasih, Bu. Mungkin buihnya itu yang buat dia nggak bertobat. Tunjukkan kasih. Mungkin ada ibu-ibu yang bilang, aduh pendeta suamiku itu, aduh nggak tahu lagi lah aku. Sukanya saja. Kalau tahu aku dulu gitu, nggak tahu aku menikah sama dia. Kalau bisa tukar tambahkan dulu, aku tukar tambahkan itu pendeta. Tunjukkan kasih, inang. Sampai kadang-kadang pendeta, aku berdoa, Tuhan, kalau memang suamiku itu nggak bisa terima aku di sisinya, terimalah dia di sisimu. Kayaknya ibu-ibu ini banyak doa tawak pelepasan. Tunjukkan kasih. Bapak-bapak juga, mungkin ada kita punya istri yang ngomongnya itu gini, aduh. Nggak apa-apa Pak, sabar, normal itu Pak. Kalau masih gini dia normal, yang nggak normal itu gini, nggak balik-balik lagi. Jadi kalau masih gini, sama kita Pak, sama ya. Pak pendeta, aku nggak tahu lagi melihat istriku ini. Karunia berkata-katanya berkelimpahan. Tunjukkan kasih Pak. Amin Bapak-bapak. Amin Bapak-bapak. Udah terlalu dalam kepahitannya Pak. Sabar Pak. Kalau kita tunjukkan kasih, semua pasti bisa berubah. Perempuan itu memang makhluk halus, tapi bukan hantu. Makanya sampai ada lagu bilang, semua wanita sulit dimengerti. Yang penting kita pakai telinga saja. Laki-laki belajar pakai telinga. Istri kita cerita, dengar saja. Oh, saya suka gitu. Waktu istri saya cerita, Pak tadi gini. Oh ya begini. Nggak bisa gitu, aku bilang. Oh iya Pak begini. Oh ya. Lama-lama dia cerita, selesai sendiri masalahnya. Kadang-kadang kita kan laki-laki gitu, cerita istri kita, apa nanti ku kasih solusinya ya, apa jalan keluar. Mereka nggak perlu jalan keluar Pak. Mereka kadang cuma butuh didengar. Nah itu Pak, lihat itu Pak. Kalau kita belajar mendengar, luar biasa Pak. Bisa kopi itu, wah enak Pak. Tapi kalau kita nggak mau mendengar, ya pagi-pagi kita bangun di meja cuma ada kopiko. Hari ini kopiko Pak, gantinya ngopi katanya. Jadi tunjukkan kasih. Saya nggak tahu apa yang menjadi masalah kita hari ini. Mungkin ada kita di sini anak-anak muda yang punya teman-teman yang udah aduh keras kepala kali, om aku udah nggak tahu lagi apa yang aku harus lakukan. Di sekolah itu, di kampus itu dia yang aneh orangnya. Saya nggak ngerti.
Nggak tahu, mungkin latar belakangnya nggak tahu lah. Tunjukkan kasih. Amin. Bilang kiri kanan, tunjukkan kasih. Selama engkau tabur kasih, kasih itu akan bekerja mendatangkan mujizat. Belajar jadi pemuda-pemuda, yang pemuda-pemuda ini menjadi orang yang sederhana. Tunjukkan saja kasih kita. Gak usah muluk-muluk. Apa yang saudara bisa kerjakan, tunjukkan kasih. Di mana saudara melihat seseorang yang butuh kasih, tunjukkan kasih. Itu yang akan membuat saudara menjadi orang yang berdampak. Saudara akan sama seperti Yesus. Yesus kita itu Yesus yang sederhana. Yesus selalu belajar tunjukkan kasih. Ada orang minta-minta, dia tunjukkan kasihnya. Ada orang yang butuh, dia tunjukkan kasih. Dia nggak muluk-muluk, dia sederhana. Itu sebabnya Yesus begitu luar biasa. Kalau malam hari ini kita mau menjadi pemuda-pemuda yang dipakai Tuhan untuk bangsa ini, belajar hidup sederhana, tunjukkan kasih Kristus yang Tuhan sudah kasih terlebih dahulu lewat hidup kita.